Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan, teman-teman, saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kewajiban hamba menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bagian 2. Pada bagian pertama kita telah membahas bahwa kewajiban pertama seorang hamba itu selain kemudian berpikir dengan sadar, lalu ma'rifatullah, tauhidullah dan taatillah, lalu kemudian diekspresikan dengan ritual peribadatan dengan seluruh syariat, definisi, juga tujuan akhirnya adalah menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bagian ini, pada bagian kedua kita akan membahas secara lebih spesifik mengenai ritual peribadatan atau khususnya syarat atau persyaratan suatu ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa ibadah itu bukanlah sekadar perbuatan ritual, artinya bukan sekedar katakanlah gerakan-gerakan tertentu, bukan juga sekadar ucapan-ucapan tertentu, tetapi ibadah juga merupakan amaliyah yang terikat dengan persyaratan. Artinya ucapan-ucapan yang tidak diatur, gerakan-gerakan yang tidak diatur oleh syariat atau tidak memenuhi persyaratan, maka itu tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat penerimaan ibadah itu setidaknya menurut golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 3. Yang pertama sidqul azimah, yang kedua ikhlas sunniyah, dan yang ketiga muwafaqatul lil syar'i. Nah, muwafaqatul lil syar'i ini kawan-kawan sekalian kemudian menderivasikan atau katakanlah mengimplikasikan 2 hal, yakni ittiba' atau mutaba'ah dan ilmu. Persyaratan penerimaan ibadah pertama adalah sidqul azimah. Sidqul azimah adalah sebuah frase terdiri atas 2 kata, sidq dan azimah. Sidq sebagaimana kita ketahui artinya adalah jujur, benar, dan tulus. Sedangkan azimah artinya tekad yang kuat atau niat yang bulat. Secara terminologis, maka sidqul azimah dapat dipahami sebagai keteguhan dan kesungguhan niat dalam melaksanakan kebaikan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketulusan niat yang diiringi dengan tekad kuat dan konsistensi untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terpengaruh godaan hawa nafsu, kemalasan atau tekanan lingkungan. Meninggalkan kemalasan lalu dilanjutkan dengan niat yang realisasinya tercermin dalam konsistensi perkataan dan perbuatan. Artinya, saudara-saudara sekalian, sidqul azimah bisa kita pahami sebagai sebuah tekad kuat, tekad yang jujur, yang benar, yang tulus, niat yang bulat, yang jujur, yang benar, yang tulus untuk dapat melaksanakan kebaikan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan hanya melaksanakan kebaikan atau ketaatan, juga konsistensi. Ada konsistensi, ada konsekuensi antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat. Jadi kalau bisa kita ungkapkan secara lebih sederhana, mungkin sidqul azimah itu adalah niat, tekad yang bulat, yang kuat, yang sungguh-sungguh, yang tulus untuk meninggalkan katakanlah kemalasan, untuk meninggalkan situasi kondisi yang kurang baik. Nah, tetapi bukan hanya sekedar niat, bukan hanya sekedar tekad yang kuat, yang bulat,
yang jujur, yang benar, yang tulus, yang teguh dan sungguh-sungguh saja, tetapi ada sampai dilanjutkan dengan pelaksanaan kebaikan atau ketaatan secara konsisten sehingga tidak terpengaruh oleh godaan hawa nafsu atau oleh tekanan-tekanan lingkungan sekitarnya, baik itu misalnya lingkungan kerja, lingkungan misalkan di masyarakat dan seterusnya. Nah, itu sidqul azimah. Yang kedua, selanjutnya syarat penerimaan ibadah adalah ikhlasun niat. Ikhlasun niat sama seperti sidqul azimah terdiri atas dua kata yang menjadi sebuah frase. Ikhlasun niat dapat dipahami sebagai memurnikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amaliyah tanpa ada riya, tanpa ada motivasi duniawi apapun, hanya untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi syarat kedua agar ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam setiap amaliyah, baik amaliyah yang bersifat fisik, zahiriyah, lahiriah maupun yang bersifat batiniah, itu murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencapai ridhonya. Ini sesuai dengan bunyi ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Jadi dari ayat Al-Bayyinah ayat 5 jelas bahwa tidaklah seorang hamba itu diperintahkan illa liya'budullah, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlishina, secara ikhlas, secara murni bagi agama, artinya bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Maka dari definisi ini, dari pengertian demikian, kunci penerimaan amal itu satu, tidak mengharapkan pujian atau balasan manusiawi. Yang kedua, fokus pada ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil duniawi. Yang ketiga, konsisten dan kontinu beramal walau tanpa apresiasi. Dan yang keempat, tidak terpengaruh. Nah, 4 hal kunci penerimaan amal ini semuanya menyatu, ada di dalam konsep ikhlasun niat. Artinya saudara-saudara sekalian, apabila seorang hamba itu melaksanakan sebuah ritual peribadatan dengan dilandasi ikhlasun niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kepada ridhonya saja, maka tidak ada lagi katakanlah pikiran-pikiran untuk mengharapkan pujian atau balasan manusia. Semuanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kemudian ada pujian, ada balasan manusiawi, ada hasil duniawi yang didapatkan, itu adalah bonus. Itu adalah hadiah, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Termasuk juga apresiasi. Apresiasi kan bisa dalam bentuk katakanlah yang fisik, bisa dalam bentuk lisan dan dalam bentuk-bentuk yang lain. Tapi kalaupun tanpa ada apresiasi dalam setiap amaliyah yang dilakukan oleh seorang hamba, maka ia harus tetap konsisten dan kontinu beramal. Jangan sampai kemudian karena tidak diapresiasi secara katakanlah layak, tidak diapresiasi secara maksimal, atau tidak diapresiasi sedikit pun, lalu kemudian berhenti untuk melakukan amaliyah yang positif. Nah, dari semua poin kunci ini juga salah satunya yang terakhir adalah tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh oleh lingkungan, tidak terpengaruh oleh katakanlah
ya eksternal gitu, orang luar, katakanlah dari mungkin termasuk juga dari bacaan-bacaan, dari misalkan diskursus-diskursus, diskusi-diskusi dan seterusnya. Nah, dengan pemahaman yang sedemikian rupa, maka kita bisa mengatakan ikhlas adalah ruh ibadah. Tanpa adanya ikhlas, maka ibadah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Mungkin dalam proses pelaksanaannya sah dan valid, tetapi nilainya mungkin nihil. Lalu yang ketiga, kawan-kawan sekalian, ada yang disebut dengan muwafaqatun lil syar'i, atau ada juga yang menyebut dengan muwafaqatun li syariah. Muwafaqatun lil syar'i atau muwafaqatun lil syari ini adalah syarat selanjutnya setelah ikhlasun niat. Jadi ketika seorang hamba telah memiliki sidqul azimah, kemudian memiliki ikhlasun niat, maka syarat selanjutnya yang mesti terpenuhi agar ibadah yang dilaksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah muwafaqatul syar'i atau muwafaqatul syar'i. Apa itu muwafaqatul syar'i? Muwafaqatul syar'i, kesesuaian atau keselarasan dengan syariat, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau keselarasan dengan pembuat hukum, yakni Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu amal ibadah atau perbuatan hanya sah jika dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah serta tidak menyimpang dari kaidah-kaidah syariat. Artinya sekali lagi, setelah seseorang hamba itu memiliki tekad, memiliki niat, memiliki sungguhan, memiliki keteguhan dan ketulusan untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih positif, untuk melakukan hal-hal yang baik, yang ubudiyah, maka selanjutnya dalam proses pelaksanaan ibadah ubudiyah itu harus diiringi oleh ikhlas niat, oleh niat yang juga semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dua hal ini, sidqul azimah dan ikhlasun niat, juga tidak berarti apa-apa kalau tidak muwafaqatul syar'i. Kalau katakanlah tekad, sudah punya tekad yang kuat, yang teguh, berniat untuk melakukan peribadatan dengan baik dan benar, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sesuai dan selaras dengan syariat, maka itu juga sama-sama nihil. Oleh karena itu, muwafaqatul syari' atau muwafaqatul syar'i adalah syarat prinsipil dan urgen untuk membedakan ibadah yang valid dan ibadah yang mardud atau ibadah yang tertolak. Nah, dari penjelasan tentang 3 syarat penerima ibadah ini, maka sebetulnya kita bisa berpikir sampai pada kesimpulan bahwa suatu ibadah itu dapat diterima atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau bernilai di mata Allah Subhanahu wa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau memenuhi 3 persyaratan ini. Kalau dari 3 persyaratan ini salah satunya hilang, maka suatu peribadatan mungkin sah, mungkin valid, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah misalnya. Dalam proses pelaksanaan misalkan salatnya atau puasanya, ibadah-ibadah lainnya misalkan sama seperti ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang lain, tapi misalkan tidak ikhlas, maka tidak akan bernilai apapun. Atau ikhlas, punya sikul azimah, tapi pelaksanaannya salah, misalkan sholat subuh 5 rakaat, atau katakanlah sholat jama' tapi jamanya asar dengan maghrib. Nah,
itu tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah serta turunannya, yakni ijma, qiyas, dan seterusnya, itu juga sama tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiga hal ini harus selalu ada dalam diri hamba ketika ia melaksanakan suatu bentuk ritual peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mungkin sebagai contoh bagaimana bahwa tiga syarat penerimaan atau dua, ikhlas dan muwafaqatul syariati, dapat mengakibatkan status amaliyah seseorang itu sah dan diterima atau sah tidak diterima dan seterusnya. Amal, misalkan amaliyahnya adalah sholat karena Allah. Sholat karena Allah jelas itu berarti ikhlas. Lalu kemudian misalkan pelaksanaannya itu sesuai dengan syariat, muwafaqah, mengikuti apa yang telah dituntun oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu bahwa dalam konteks salat Nabi pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Nah, kalau dua ini terpenuhi ikhlas dan muwafaqatul syar'i, maka status amalnya itu sah dan diterima. Tapi kalau amalnya salat karena Allah, ikhlas, tapi misalkan dengan cara yang bid'ah, tadi misalkan sholat subuh jadi 5 rakaat, maka status amalnya mungkin bukan mungkin, status amalnya mungkin ikhlas, ya mungkin ikhlas, itu menurut tentu ikhlas dalam perspektif hamba, bukan dalam perspektif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi status amalnya tidak diterima. Itu. Lalu sholat agar dilihat orang. Sholat agar dilihat orang tentu sudah tidak ikhlas niat, sudah tidak ada niatnya ikhlas murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sesuai syariat, muwafaqah, sesuai dengan apa yang dituntut oleh Nabi, maka status amaliyahnya tidak diterima, tapi mungkin sah-sah saja, valid. Artinya ketika seorang yang melaksanakan sholat sesuai syariat, sesuai atau muwafaqatul syar'i, tapi ingin dilihat oleh orang lain, maka mungkin sholatnya dia tetap sah gitu, karena takbiratul ihramnya begini, takbiratul ihram itu kemudian baca Fatihah dan sesuai lah dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi karena tujuannya adalah atau niatnya itu tidak ikhlas karena ingin dilihat oleh orang lain, maka status amaliyahnya mungkin sah tapi tidak diterima. Nah, ini salat agar dipuji, maka jelas tidak ikhlas, jelas juga tidak sesuai dengan syariat, misalnya tidak sesuai dengan muwafaqah, maka status amaliyahnya tidak sah dan juga tidak diterima. Nah, lalu selanjutnya teman-teman semua, saudara-saudara sekalian, dari apa yang tadi disebut sebagai muwafaqatun syar'i atau keselarasan atau kesesuaian dengan syariat, maka muwafaqatun syar'i atau keselarasan atau kesesuaian dengan syariat ini kemudian mengimplikasikan, mengisyaratkan harus adanya, harus eksisnya mutaba'ah, al-mutaba'ah atau ittiba'. Apa artinya? Maksudnya mutaba'ah atau ittiba' ini mengikuti apa yang telah disyariatkan melalui lisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sholat subuh ia 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, asar 4, kemudian maghrib 3, isya 4 lagi. Lalu gerakannya itu misalkan takbiratul mengangkat tangan, lalu kemudian setelah itu misalkan dalam konteks sholat misalnya, setelah takbiratul ihram itu kemudian ada rukunnya yang lain baca Fatihah, setelah itu kemudian ruku, bacaan doa ruku dan seterusnya sampai salam. Sesuai dengan syariat artinya beribadah itu mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas dalam hadis kan barang siapa yang mengada-adakan suatu urusan gitu, maka dia akan tertolak.
atau barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntutan atau tuntunan dari Nabi, maka amal tersebut tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kan begitu. Maka mutaba'ah atau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti kita atas seorang hamba itu menghindari bid'ah. Artinya menghindari sebuah bentuk peribadatan yang baru. Nah, ini yang disebut dengan mutaba'ah. Artinya bid'ah itu berarti kebalikannya dari ittiba atau mutaba'ah. Tidak mengikuti apa yang dituntun oleh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti bid'ah. Maka kita juga perlu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan mutaba'ah atau ittiba dengan taklid. Kadangkala tampaknya masih ada beberapa orang yang kemudian salah memahami antara ittiba dengan taklid. Padahal dua istilah ini adalah dua istilah yang bisa dikatakan mungkin dalam arti bahasa Indonesia mungkin sama, mengikuti misalnya. Tetapi dalam konsep hazanah intelektual Islam atau hazanah linguistik Arab, dua istilah ini memiliki makna yang berbeda. Dalam hazanah intelektual Islam misalnya mutaba'ah atau ittiba itu artinya mengikuti apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu juga penerimaan riwayat berdasarkan diterimanya hujah, serta mengikuti apa yang didasarkan pada dalil yang jelas. Sementara kalau taklid itu artinya penerimaan yang berdasarkan pemikiran logika semata. Artinya tidak didasarkan kepada tuntutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu merujuk pada perkataan yang tidak ada dalilnya dari orang yang mengatakannya, serta yang ketiga menerima pendapat orang lain tanpa dilandasi oleh dalil. Gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, taklid itu artinya adalah mengikuti terhadap perkataan seseorang yang sebetulnya seseorang tersebut tidak memiliki dalil. Itu. Atau memiliki dalil tapi hanya dalil logis saja, dalil logis semata. Nah, kalau misalkan seseorang kemudian menerima perkataan, mengikuti perbuatan orang tersebut, maka ia sudah taklid, itu turut munding. Itu. Sementara kalau ittiba artinya kita mempelajari, kita mengikuti, bukan hanya sekedar mengikuti, tapi kita juga mencari tahu, mempelajari apa yang telah disampaikan, apa yang telah dicontohkan, apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan katakanlah sebagian besar yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hujahnya pasti jelas, dalilnya pasti jelas dan kuat. Itu. Nah, ini adalah titik di mana perbedaan antara taklid dengan ittiba. Nah, saudara-saudara sekalian, karena al-muttaba'ah atau karena muwafaqatul syari' itu kemudian mengimplikasikan adanya al-muttaba'ah atau ittiba, dan tadi sebagaimana disampaikan bahwa muttaba'ah atau ittiba rasul itu berarti kita juga berusaha untuk mencari tahu apa-apa yang datang
apa-apa yang diucapkan, yang diperbuat, dan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka muwafaqatul syar'i juga mengisyaratkan eksistensi ilmu dari seorang hamba. Artinya seorang hamba ketika hendak mengamalkan, ketika hendak beramal, ketika hendak beribadah, itu harus didasarkan kepada ilmu. Dan ini juga sebetulnya menjadi ruh Darussalam Ciamis. Kalau saudara-saudara sekalian pernah mendengar Mars Pondok Pesantren Darussalam Ciamis, ilmu dengan amaliyahnya, amalmu dengan ilmunya, itu menunjukkan bahwa ilmu dengan amaliyah, orang yang punya ilmu itu harus mengamalkannya, bahwa suatu ilmu itu harus diamalkan, dan dalam beramal, melakukan amaliyah, itu harus dilandasi, didasarkan oleh ilmu. Maka ilmu dan amal sebetulnya adalah dua hal yang tak bisa terpisahkan. Itu. Maka syarat penerimaan ibadah tadi, sidqul azimah, ikhlasun niat, muwafaqatul syar'i. Lalu kemudian dari muwafaqatul syar'i mengisyaratkan harus adanya mutaba'ah atau ittiba serta ilmu. Nah, ketika semuanya terpenuhi, seorang hamba kemudian melakukan ibadah, pasti ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira itu saudara-saudara sekalian, teman-teman, kawan-kawan, pembahasan mengenai kewajiban seorang hamba menurut Ahlussunnah wal Jamaah bagian kedua dari apa yang tadi telah didiskusikan, apa yang telah tadi disampaikan. Maka kita bisa sampai kepada kesimpulan retoris bahwa inti agama adalah tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Kita pasti ingat dalam kaidah usul fikih bahwa asal dari ibadah itu adalah larangan atau pengharaman. Jadi hukum asal dari ibadah itu adalah haram atau dilarang atau terlarang. Artinya sesuatu ketika dilaksanakan disebut sebagai ibadah ketika ada perintah atau ketika ada larangannya. Jadi sekali lagi, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah adalah haram. Artinya kalau suatu katakanlah ritual amaliyah itu tidak ada dalilnya, maka tidak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan amaliyah, ritual amaliyah yang boleh dilakukan adalah ritual amaliyah yang ada dalilnya. Itu. Makanya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Maksudnya seperti itu. Dan ini tentu sebaliknya dengan masalah muamalah. Kalau dalam muamalah, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Artinya dasar dari muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Itu. Baik, saya kira itu yang dapat disampaikan. Kalau ada pertanyaan, kalau ada pendapat lain, silakan diisi di kolom komentar.
Akhirul kalam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.